Dia yang datang, Coba. keluar datang dari sang Bapa. Terus selanjutannya? Ya, lanjut. Lanjutannya? Apa lanjutannya? Lanjutannya tepeku lajang. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Halo Bang Juma, selamat sore. Si lajang datang. Ya Si dong, lajang. Bang. Ya Bang. Si lajang, buka kamera silakan. Oke, gimana? Mau diskusi apa Bang Juma? Itu temanya tuh. Yesus palsu yang kalian sembah di gereja. Si lajang ganteng kali Hormat, lajang ini. ganteng lah, Deng. Apa kabar, Deng? Si lajang ini ganteng kali, Bang. Ganteng lah. Bang Juma juga ganteng kok. Gimana Bang Juma? Untuk Sehat, Bang kembalikan wajah supaya punya warna lagi kembali ke kumalnya Bang Juma. Gitu ya. Enggak juga lah Bang Juma. Aku tuh hanya penasaran dengan Bang Juma membuat Yesus palsu. Yang di gereja yang disembah oleh orang Kristen itu. Ya, jadi Itu Yesus narasinya palsu. gimana tuh Bang Juma? Silakan. Oke. Argumentasinya apa? Silakan. Baik. Yesus itu kan bertuhan. Yesus bertuhan kepada Tuhannya. Sedangkan yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus yang minta dituhankan. Itu Yesus yang berbeda. Yesus yang disembah di gereja itu Yesus yang berbeda. Makanya Yesus yang asli mengatakan begini kepada muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata, aku ada di sana atau Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabinya, nabi palsu akan datang memakai namanya, bermujizat, melakukan kekuatan dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Nah, Paulus datang mengusung konsep menggenapi nubuatan itu. Dia bertemu dengan Mesias di padang gurun. Siapakah engkau? Akulah Kristus yang kau aniaya. Nah, inilah Mesias palsu yang datang menggenapi. Setelah Paulus menerima Mesias palsu itu, si Paulus dilantiknya menjadi nabinya, menjadi rasulnya, untuk mengajak orang-orang Roma Yunani menjadi pengikut dan penyembah si Yesus palsu atau Lucifer dalam nama Yesus. Itu fakta. Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Ya, jadi saya ingin diskusi yang baik ya Bang Juma ya. Jadi argumentasi Bang Juma yang Bang Juma ambil tadi adalah di dalam Kisah Rasul 9. Dan itu terbantahkan. Terbantahkan dalam arti bahwa itu bukan Yesus palsu. Karena dalam Kisah Rasul 9 di mana Yesus bertemu, selain bertemu dengan Paulus, Yesus juga bertemu dengan Ananias. Ya, bahkan Yesus mengkonfirmasi kepada Ananias bahwa ya ada seorang dari Tarsus akan datang menemui engkau. Dia itu bernama Paulus. Dia akan datang dan Pak Yesus juga bertemu kepada Paulus saat itu juga. Ya. Bahkan Yesus menyuruh Paulus untuk datang kepada Ananias dan terkonfirmasi. Jadi bagaimana kamu mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu sementara terkonfirmasi dari dua belah pihak? Ya, itu bantahan pertama. Bantahan yang kedua adalah Bang Zuma mengatakan bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat. Ya, saya mengatakan ya membatalkan hukum Taurat. Betul, membatalkan hukum Taurat artinya membatalkan dari kutuk kematian itu. Silakan saya kembalikan. Oke, Bantah baik. argumentasi saya. Oke, baik. Cukup satu aja. Kalau terkait dengan yang kedua itu tidak penting. Yang pertama ini, ketika Anda mengatakan terkonfirmasi di dua belah pihak, Ananias itu siapa bagi Yesus? Ya, Ananias kan murid dari Yesus. Di mana tertulis itu? Ya, Yesus punya murid bukan cuma 12 murid, tetapi di mana? Yesus punya. Di mana Yesus memilih Ananias? Ananias itu kan jelas. Jelas di situ mengatakan bahwa Yesus punya murid bukan cuma Ananias. Alkitab mencatat. Kata siapa? Kata Alkitab. Oh, kata Bible.
Bible punya verifikasi dari Yesus nggak? Alkitab. Iya, Bible. Ya, Alkitab itu kan berbicara tentang sesuatu yang diinspirasikan Allah. Kata siapa? Ya, dalam Alkitab 2 Timotius mengatakan diinspirasi hembusan ilahi. Kata siapa? Timotius itu kata siapa? Ya, Timotius itu kesaksian Rasul Anak angkatnya. Kristus ya, Anak angkatnya Paulus. Anak angkatnya Paulus. Nah, sekarang Paulus ini aja nggak lolos verifikasi dari Yesus kok. Apa yang dikatakan tidak lolos? Lah, Yesus mengenal Paulus nggak? Yesus mengenal Yesus. Paulus. Di mana Yesus mengatakan itu? Kisah Rasul 9. Nah, itu kata Lukas, asisten Paulus. Yang saya tanya Bahkan, verifikasi Yesus. baik. Yesusnya Bahkan, mengenal mereka nggak? Petrus saja mengakui Paulus. Jangan Petrus. Ya, Petrus Jangan kan Petrus. muridnya Paulus, muridnya Yesus Yesus. Kristus. Yang saya tanya, Yesusnya mengenal Paulus nggak? Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 Petrus menyebut lagi. bahwa saudara kita yang kekasihi Paulus. Itu Petrus kan. Yang saya tanya ini Petrus murid Yesusnya. siapa? Yesusnya yang saya tanya. Sabar, Petrus murid siapa? Petrus murid Yesus. Oke, berarti Petrus adalah soko guru. Ya, kata siapa kalau Petrus itu Ya, harus murid Matius Yesus? 16 ayat 18. Yesusnya Petrus dulu dong. adalah soko guru. Sekarang apakah Paulus mengaku muridnya atau utusannya Petrus atau Petrus utusan Yesus? mengakui bahwa Paulus adalah murid Yesus. Ya 2 silakan. Petrus pasal Tapi 3 saya tidak ayat perlu, 5 saya 16. tidak merujuk ke situ. Saya merujuk Yesusnya. Alkitab itu satu kesatuan, Bang Ju. Ya sekarang Yesus mengenal Bible nggak? Ya, Petrus diperintahkan Enggak, oleh Yesus di atas tanya, batu karang ini saya mendirikan tanya, gerejaku. Saya tanya, apakah Yesus mengenal Bible? Ya, Petrus mengenal Paulus. Ya kalau Petrus oke, nggak masalah. Ini Yesus sang sumber. Siapa bilang? Yesus kan yang menerima firman dari Elohim kan Yesus. Menerima. Dia Yes. sehakikat dengan sang Bapa. Oh, kata siapa? Yohanes 10 ayat 30. Wadah, itu bukan bicara mengenai hakikat. Itu bukan berbicara mengenai itu. hakikat. Ani haaf ekat anakmu. Apa maksudnya itu? Bicara tentang Aku keesaan mengenai satu. Allah. Mana ada berbicara mengenai keesaan? Kalau dia berbicara mengenai keesaan, kenapa Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Yohanes 8 ayat 42 tidak berbicara begitu. Yohanes 8 ayat 42 berbicara, aku datang keluar dari sang Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendak. Apa sih maksudnya? Baca Alkitabnya. Baca. Artinya Yesus keluar dan datang dari sang Bapa, Dan dia aku adalah datang sang bukan- firman. Kata Yohanes siapa? 1 ayat 1. Dan aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Bapa yang mengutus. Ya, katanya Bapa adalah Yesus juga. Saya tidak bilang Yesus adalah Bapa, tetapi Tadi katanya sehakikat Bapa sehakikat. dan sama dalam kodrat ilahinya. Tapi katanya tadi sehakikat. Sama dalam kodrat ilahinya. Ada Artinya berapa ilahi? satu esensi ilahi. Terus kenapa dia nggak mengatakan Dalam aku datang 3 atas pribadi, kehendakku? hipostasis. Sekarang siapa yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Siapa yang bilang Siapa gitu? yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ayat di mana yang menjadi dasar kamu berstatement seperti itu? Tadi makanya belajar Bible. Saya Dalami baca itu. Alkitab tetapi tidak ada seperti Yohanes statement. 8:42. Oke, saya baca Yohanes 8 ayat 42. Aku keluar dan datang dari Bapa. Terus cuman segitu doang. Kalau dia keluar dan datang dari Bapa, siapakah dia? Loh, segala sesuatunya itu keluar dari Bapa. Matahari Siapa juga contohnya keluar dari yang Bapa. keluar dari Bapa? Dikatakan Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum segala sesuatunya itu terjadi. Mazmur 33 nomor 9. Di situ daftar Mazmur, dengar, Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, berarti keluar kan dari mulut. Oke, apa perbedaan antara hologos dan juga remata? Kalau remata dan hologos itu hanya pemanaan saja. Hologos Nggak itu bisa seperti itu. perkataan. Kata siapa? Dalam Hologos. konteks, baik silakan. Hologos itu perkataan. Itu perkataan Tuhan. Sama dengan remata. Remata juga perkataan Tuhan. Lalu Oke. apa yang Anda ingin katakan? Ketika Anda Apa ini? mengatakan bahwa hologos dan remata itu sama, Bang Juma, dalam Yohanes pasal 12 ayat 48, barang siapa menolak aku, ya, dan tidak menerima perkataanku, perkataan, ya di sini diterjemahkan remata. Ia sudah ada hakimnya yaitu firman.
Nah, yang pernah aku katakan. Perkataan dan firman ini sama atau tidak? Sama. Siapa bilang sama? Saya Kalau yang sama, barusan kenapa? mengatakan. Tidak bisa. Dalam Kok- teks kok Yunani bisa? menggunakan remata dan juga hologos. Faktanya ketika berbicara hologos itu berbicara mengenai perkataan. Perkataan yang dibukukan, bukan perkataan yang menjadi daging. Dalam Yohanes 1 ayat 1 tidak pernah mengatakan itu adalah horemata, tapi hologos. Sama, tetapi ketika berbicara mengenai kitab itu ada berbicara mengenai Argumentasi logos. Bang Juma mengatakan sama itu apa? Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, di situ dikatakan bahwa kitab itu juga disebut logos. Nah nih, hai Theophilus dalam bukuku. Nah, buku di situ logos. Oke, Kisah Rasul 1 ayat 1. Kita lihat. Sabar, tenang Bang Juma. Coba. Hah, itu Kisah Rasul logos. 1 ayat 1 ya. Ah. Ton proton logon, bukan hologos. Itu sama logos dengan logon. No, Ketika berbicara Yohanes 1 ayat 1 kata siapa? hologos. Kata siapa beda? Itu os es di situ kenapa merujuk ke Logos ayat dan 3? hologos sama atau tidak? Sama. Kata siapa sama? Sama. Oh, itu adalah definite artikel. Bagaimana kau mengatakan sama? Benar. Tetapi logos di sana atau logon yang dimaksud di sini merujuk kepada apa yang keluar dari mulut Tuhan yang kemudian disusun oleh Lukas. Yang dimaksudkan dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah hologos. Terus apa hubungannya? Apa perbedaannya dengan yang dimaksud dan Kisah Para Ya Rasul kamu 1 bilang nomor 1? sama ya saya bantah. Ya, Kalau logos ada Sama definite dong. artikel hologos. Sama. Kenapa Berarti sama? sang firman. Dengarkan, kenapa sama? Coba Anda lihat di nomor ketiganya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Baik Bang Juma, kita buka data saja ya Bang Juma ya. Ya silakan. Ini di sini Bang Juma perhatikan baik-baik ya. Ini Yes. Kisah Rasul 1 ayat 1. Dia menggunakan apa di sini? Protos logos. Betul. Oke, sekarang kita Betul. lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 Pak Bang Juma. Yohanes 1 ayat 1 ada ho atau tidak dalam Kisah Rasul tadi? Ada. Kalau ini Tidak ada Kisah Rasul 1 ayat 1 ada ho. Tidak ada. Nah, kenapa di Yohanes 1 ayat 1 ada Oke, hologosnya? baik, saya jelaskan samamu. Jelaskan. Karena yang menjadi ucapan dari Yohanes 1 nomor 1 itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Catat itu. Penjabarannya begini. Apa? Penjabarannya. Sifat kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan, yang melekat pada diri Tuhan. Yang Itu mana? kalam. Yang di Yohanes 1 ayat 1. Yes, itu kalam. Nah, sekarang Anda baca nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia hologos. Hologos. Yes, hologos yang adalah sifat berkata-kata Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Bukan Yesus. Yesus Hologos itu. Oke, silakan. No. Bang Juma dulu atau saya dulu? Yesus itu adalah perkataan Tuhan yang menjadi daging. Sedangkan kitab Lukas atau Kisah Para Rasul itu adalah perkataan Tuhan yang menjadi buku. Makanya kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah hologos atau sang pemilik perkataan, Yohanes 8:42 tadi kenapa Anda nangis? Coba. Oke, baik. Ya, Bang Juma, hologos itu adalah sang firman, sang Sifat, betul. sabar dulu. Itu betul. Hologos itu bukan kata sifat atau kata benda. Itu sifat yang melekat pada diri Bapa. Saya tanya, secara gramatikal, hologos itu kata sifat atau kata benda? Itu berbicara mengenai sifat. No, Yang wujud. hologos itu kata benda, bentuk Saya non. mengatakan sifat. Lah, Itu sifat Alkitab Allah. kami menuliskan hologos itu kata benda. Hologos itu sifat yang melekat Kata pada diri sifat itu Tuhan. berbeda dengan kata benda, Juma. Oke, Oke, saya lanjutkan. Sabar, Baik, saya tanggapi dulu. Sabar Saya dulu. saya tanggapi dulu. boleh? Sabar. Oke, saya ini karena buktikan. rumus saya hargain. Sekarang gini. Dengarkan saya. Dengar. Baik, silakan. Pada saat Tuhan bersatu dengan Sang Firman, Yesus ada di situ enggak? Yesus ada di situ enggak? Gimana? Aduh, jangan Ulangi lagi. pura-pura. Pada saat Sang Logos, Sang Firman, Sang Sifat yang melekat pada Tuhan, sifat Tuhan yang melekat pada Tuhan itu, ada enggak Yesus di situ? Allah itu divine simplicity. Oh,
Ada Yesus nggak di situ? Yesus ex nihilo. Ada Yesus nggak di situ? Sudah ada sejak kekekalan karena Di menggunakan mana kata Yesus di NRK. sana? Di mana Yesus Karena di situ? menggunakan kata, saya jawab boleh. Oke, sabar Biar dulu. enak kita. Sabar. Oke, sabar dulu, silakan. Nomor tiganya, Silakan. segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu di situ apakah termasuk daging Yesus? Boleh saya jawab? Ya. Oke. Kamu mengatakan ya, Yesus sudah ada atau belum? Yohanes Belum. 1 ayat 1 menggunakan kata NRK, Itu bukan permulaan. untuk Yesus. Sabar, jangan potong dong Bang Juma. Itu bukan untuk Yesus. Yesus Jangan itu nanti potong, ada. jangan potong dulu, Bang Yesus itu nanti ada ketika dia Sabar, menjadi kalem dong. daging. Biarkan saya jawab. Jangan terlalu didramatisir cara Saya nggak bicaranya. dramatisir. Saya mau Nanti ada diskusi perempuan dengan abang jatuh dengan cinta baik-baik. lagi melihat caramu bicara. Gak Korban apa-apa, lagi hati bini gak apa-apa. lo. Kita dua lajang sama-sama Bang Juma. Santai deh. Lajang dua-dua. Oke. Oke. Kita orang Dengarkan saya timur dulu, sama-sama. Baik. dengar. Oke, baik, Bahwasanya, silakan. Nanti bahwasanya ada waktu saya bicara kan? Yohanes 1 nomor 1 itu tidak berbicara Yesus. Catat itu. Bantai itu. Itu berbicara mengenai kemampuan Tuhan untuk berkata-kata yang melekat pada diri. Dalam kaidah kami disebut kalam atau sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang bersatu dengan Tuhan. Bukan Boleh Yesus. saya bantu? Boleh saya jawab? Silakan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas mengatakan NRK, Hologos. N itu titik di mana manusia tidak bisa menjangkau titik itu. Makanya NRK, Hologos itu tidak bisa dijangkau. Tetapi di dalam dia telah dijadikan menjadikan segala sesuatu. Itu Termasuk akan Yesus. berhubungan dengan Kolose 1 ayat 15. Yesus bukan ciptaan. Ya. Nah sekarang Oke. dalam sabar, jangan potong dulu. Yesus bukan ciptaan. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Firman itu atau Hologos itu telah datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Jangan potong. Sekarang kita masuk pada ilmu kalam nih. Dalam sebuah ilmu kalam ada beberapa pandangan. Bang Zuma mengatakan itu sifat. Itu kan pandangan dari Asy'ariyah. Betul? Kalam Allah secara hakiki adalah sifat Allah yang qadim. Tetapi bagaimana dengan paham Mu'tazilah menolak kalam Allah sebagai sifat qadim? Tolong dibantah dulu. Bung, kami sudah final. Perkataan Allah di dalam kitab suci kami, ini makhluk. Terdiri dari buku, kertas, dan tinta, itu makhluk. Tapi kehendak Allah yang melekat pada diri Allah, itu sifat yang adalah Allah itu sendiri. Tapi bukan ke situ arahnya. Sekarang permasalahannya adalah, ketika Anda mengatakan Yesus itu bukan ciptaan, catat Yohanes 8:42. Selesaikan itu dulu. Mau saya jawab? Silakan, selesaikan Yohanes 8:42. Yohanes 8 ayat 42 jelas mengatakan dia yang datang dan keluar dari sang Bapa. Dia ini siapa? Aku Yesus. Yesus sebagai apa? Dari situ. Jangan Yohanes 10 ayat 30 jelas mengatakan bahwa Yesus sehakikat dengan Bapa. Yohanes 8 nomor 42 Alkitab selesaikan. tidak bisa kau tafsir hanya sepenggal-penggal. Alkitab itu satu kesatuan. Sepenggal. Saya tidak menafsirkan Yohanes 8:42, kenapa kamu nggak selesaikan satu ayat? Ya, Alkitab berani. itu Alkitab Kamu nggak menjawab berani. Alkitab dong. Kau nggak berani kan? Saya Kau nggak berani menjawab. Justru saya berani. selesaikan. Justru Coba saya berani selesaikan. debat satu arah di sini. Coba selesaikan. Bang Juma tidak berani melakukan sebuah komparasi dengan kalam. Coba selesaikan. Kalam Allah seperti apa dengan paham Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu berbeda-beda. 42 berani nggak? Saya sudah menjawab. Coba selesaikan satu ayat itu. Yesus datang, keluar, dan datang dari sang Bapa. Dan dia datang atas kehendak siapa? Apakah ayat itu mengatakan bahwa dia secara eksplisit dia adalah cipta? Dengar, dia datang atas kehendak siapa? Kehendak sang Bapa. Nah, bukan kehendak dia kan? Ya, sekarang kita bisa jawab. Bagaimana kita bisa mengatakan memang kehendak sang Bapa? Betul. Yesus itu ciptaan. Ayat itu tidak mengatakan Yesus adalah ciptaan. Coba. Sekarang pada diri Tuhan, esensi yang berdiri sendiri. Sekarang kita lihat jawaban Yesus yang lain. Boleh atau tidak? Dengar dulu. Pada hakikat Bapa sebelum ada Yesus, kehendak ada berapa?
Oke, saya jawab ya. Kehendak ada Boleh berapa saya jawab pada diri pakai Bapak? Alkitab? Boleh? Kehendak pada diri Bapak ada berapa? Jawab. Yesus menjawab Yohanes 17 ayat 22. Saya tidak tanya itu. Dan aku telah memberikan kepada Saya mereka kemuliaan yang tidak engkau tanya berikan itu. kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saya tidak tanya itu. Hancur kau nanti kau bahas. Oh, jelas di situ mengatakan Dengar. kita adalah satu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut Yohanes? Saya Apa tidak itu? takut Bang Juma, makanya saya berani debat satu arah. Selesaikan. Karena saya berani dengan Alkitab saya. Kenapa? Artinya kalau banyak begini. Saya tidak pernah takut bahas Alkitab saya. Memang saya yakin istrimu aja kau tabrak. Apalagi cuman kayak gini. Kita bahas masalah Tuhan aja gajah. kau labrak. Hukum agamamu kau labrak. Bang Juma. Dilarang berselingkuh aja. Sekarang gini Bang Juma Cuma ya. nongol di sini. Tolong Kau naik dong. ke sini. Ayo, akademis Dengar. dong. Kau naik ke Akademis sini hanya untuk membersihkan wajahmu. No. Lalu Saya apa ingin tujuanmu? menjawab pertanyaan-pertanyaan Kenapa kamu. kamu nggak mau masuk Yohanes 8:42 secara utuh? Saya sudah masuk Yohanes 8 ayat 22. Dia yang datang keluar dari Sang Bapa. Coba kau baca terus. Lalu dia katakan apa? Kamu baca coba. Nggak berani dia teman-teman. Sudah hafal di otakku ayat itu. Ya sudah, kamu kalau kau Saya baca. Dia yang datang Coba. keluar dari Sang Bapa. terus selanjutannya, Ya, lanjut. lanjutannya. Apa lanjutannya? Lanjutannya KTP ku lajang. Ya memang sama-sama lajang kita kan. Ada guys. Salahnya gimana Bang Juma ketika kita berdebat? Takut, turunkan, takut. Udah. Saya sudah mencoba untuk memberikan kau sedikit wajah setelah wajahmu keinjak tai. Manusia manusia tai. Sebenarnya kau nggak layak dikasih ruang. Kau menghina Islam, habis itu ternyata perbuatanmu kayak lebih parah dari binatang. Perbuatanmu kayak babi. Istrimu kau telantarkan, anakmu kau telantarkan, habis itu kau tusuk-tusuk sama wanita lain. Habis itu kau mau berbicara mewakili Kristen. Habis itu kau mau tampil berbicara mewakili Katolik. Matamu. Gosok itu rudalmu pakai abu gosok. Dengan gampang begitu kau sudah viral tukang zina. Lagi datang ke sini mewakili agamamu. Kata dunia. Sudah begitu kau curang kok. Katakan Yesus bukan ciptaan. Tapi kau nggak berani membaca Yohanes 8:42. Coba andaikan saja kau jujur ada di sini. Disuruh baca. Coba apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Sudah ada di sini katanya. Yang ada di sini itu apa? Selangkangan. Hina Nabi Muhammad. Dulu pernah kau hina nabiku kan? Kata kau, aduh kalau lihat pipinya itu, aduh memalukan kali. Mukamu itu seperti babi goreng. Pas kau keciduk sama binimu di mana? Di kafe. Mukamu itu, kodong. Apologet Katolik, pembela dan penghujat Islam. Ternyata sampah. Kau diajak diskusi baik-baik, kau sudah jagoan. Namanya Mu'tazilah pula kau bawa. Kau ingin membahas apa di Islam? Yesus palsu di Islam? Tidak ada. Tidak ada Yesus palsu di Islam. Paham itu? Isa palsu ada. Yang kau sembah itu. KTP lajang. Tukang selengkor. Mau membersihkan wajah. Karena sudah tak ada lagi. Komalnya tinggal 2 yang nonton. Mau naik ke sini cari. Wah, dia membela katanya Katolik di hadapan bangsa. Kamu pikir orang Katolik itu bodoh? Begitu kau sudah merasa mewakilkan mereka, tiba-tiba orang-orang itu kembali percaya samamu, kembali lagi samamu gitu. Kembali lagi kemudian percaya kau apologet gitu. Yang ada kau hancurkan mereka. Kau datang di sini bikin malu. Kau disuruh baca Yohanes 8 malah Yohanes 10 nomor 10, Yohanes 10 nomor 30. Yohanes 17. Rendah kali pengetahuanmu.
Silakan saudara-saudara Kristen yang lain. Sengaja tadi saya kasih dia ruang sedikit supaya dia bisa mencari wajahnya lagi yang telah hilang. Hilang wajahnya disebabkan karena kulupnya salah sasaran. Di dalam tubuhnya ada roh setan yang menghantarkan dia keselip di selangkangan wanita lain selain bininya. Itulah RK. Yesus bukan ciptaan. Seperti dia mengaku, aku masih lajang. Halo, selamat sore. Teman-teman, api pusat ada nggak nih di bawah? Tolong dong, naik dulu dong. Dinda Kores, Dinda Nora, Bang Handi. Naik dulu Bang. Aku ibadah dulu sebentar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam tandaku. Iya Dek. Saya ibadah dulu sebentar. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita lihat teman. Kita lihat tadi. Iya, balas sirot di kampret tuh. Tadi dengar gitu, dia nggak berani baca Yohanes 8:42. Yohanes 8:42 Ya, harusnya kan kalau udah hafal kan tinggal aja bacaannya. Aku datang dan aku keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah sembunyikan gitu. Nah sembunyikan gitu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia ciptaan. Karena Sang Yang Maha berkehendak itu cuma satu. Sebelum Yesus dicipta kehendak Tuhan cuma satu. Yaitu dia yang berkehendak menciptakan Yesus. Makanya ketika Yesus datang menjadi ciptaan, dia mengatakan, aku datang menjadi ciptaan bukan atas kehendakku. Berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri, bukan sehakikat. Begitu. Itu Dinda. Saya ibadah dulu ya. Sama dia nggak mau ngaku sudah menikah kan, KTP ku lajang beda. Ibadah dulu teman-teman, jangan kemana-mana ya. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman pusat yang mau naik silahkan. Kawan-kawan Kristen yang mau naik berdiskusi. Karena aku monitor pakai HP satu lagi. Silakan teman-teman. Ya, kita dulu. Kawan-kawan yang mau naik. Silakan. Teman-teman pusat yang mau naik berdiskusi. Bentar ya, aku cek dulu ya teman-teman ya. Ya, teman-teman yang sudah waktu sholat silakan sholat. Gantian kita jaga bentengnya kan. Ayat itu sudah ada di kepalaku. Tapi nggak mau dilanjutkan baca. Mana ayat ini? Ya, kita cek dulu teman-teman pusat apakah ada di bawah. Nah, cek dulu ya. Malu dia teman-teman. Ya, Bang Sean Lai, selamat bergabung. Sean Lase. Iya, halo, selamat sore Bang. Iya, sore Bang. Abang Kristen Iya, atau Kristen Bang. Muslim? Kristen Bang, Kristen. Kalau berdiskusi itu Bang, beri waktu orang menjelaskan Bang. Jadi penonton yang di bawah pun diberkati juga Bang. Iya kan Cuma caranya sudah dikasih waktu tadi. Enggak Bang. Penonton belum, kayaknya si Zuma enggak sport Bang berdiskusi. Nah yang nggak sport itu RK, yang nggak sport abang datang menghukumi. Sekarang gue tanya kau, kalau kau hafal ayat itu kau lanjutkan nggak baca satu ayat atau kau baca sepotong aja kan? Makanya saya bilang tadi Bang, jadi orang yang Nggak dijawab dulu kan jadi diberkati Bang gitu. Sebentar.
Diberkati itu kalau kau ditanya, kau jawab, lanjutkan dibaca. Kalau kau baca, kutanya dulu kau hafal tuh ayat. Kau hafal tuh ayat tuh Yohanes 8:42 Berdiskusi itu kau bang, hafal. Baca. kalau berdiskusi itu bang, berilah orang waktu untuk menjelaskan bang gitu. Ya kan diberi waktu tadi. Dikasih kesempatan. Lanjutkan. Itu, tadi cuma langsung nurunkan itu bang. Ya enggak. Loh, Saya tanya dulu sama abang jujur. Cuma yang kalau kau datang, nggak usah mewakili RK itu tai, mukanya kayak tai. Kau mau mewakili orang kayak tai begitu? enggak lah bang. Kita Lah ya makanya. Kok benar aja, sebentar, kau jangan dengarkan lapan. si RK itu, kau dengarkan si RK itu ya sudahlah menghujat agama Islam, menghujat ajaran Islam, ya ngolok-ngolok poligami dalam Islam. Ternyata dia sendiri pelaku perzinahan. Dia sendiri yang dihajar oleh istrinya, mukanya udah kayak babi. Kau tengok kan di kafe itu mukanya, ketahuan selingkuh sama istrinya. Orang kayak Saya begitu nggak kamu tahu. bela. Kalau masalah itu bang, saya kepribadian dia saya nggak tahu bang. Cuma Ya kalau makanya yang nonton di sini 14K sampai 15K tadi nonton, semua orang tahu. Kalau dia jelaskan dia tahu mau ayat itu, dengar. kenapa dia nggak lanjutkan? Cuman kalau mereka mau Bela-bela orang menjelaskan yang salah. firmannya nggak mau sih, cuma dengarkan. Assalamualaikum. Gitu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sebentar. Kalau mau dilanjutkan, dibaca ayatnya secara utuh, jangan dipotong-potong. Gimana sih? Oke lah bang, mudah-mudahan dia naik lagi lah bang, biar kita dengarkan bang. Sekarang kamu dialog dengan Nah, kau aja dialog. Ayo. Kalau Silakan lanjut Ustaz Rizal. Kalau sekarang kamu dialog kalau dengan apa saya. nanti biar apa? Biar diberkati juga orang yang di bawah bang gitu. Kamu sekarang dialog dengan saya. Oke bang, itu aja bang. Kalau berdiskusi itu beri orang waktu menjelaskan bang ya, gitu aja bang. Oke. Lah. Kau yang nggak mau jelasin. Saya bukan Kenapa takut nggak mau bang, diskusi? cuman nggak sportif. Bukan, apaan saya takut? Saya nggak takut bang, enggak. Sportif itu kalau kau bawa data, kau baca data itu lengkap. Kan Bang Zuma minta ke RK. Lanjutkan ayat itu. Saya mau tanya dulu sama abang. Si RK Saya mau mengatakan, tanya dulu sama abang jujur. dengarkan. Oke, saya dengarkan. Si RK ditanya Bang Zuma. Si RK ditanya Bang Zuma. Kau baca lanjutannya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kutanya dulu kau, sampai di situ ayatnya atau ada lanjutannya? Kalau saya dengar tadi ada masih yang lanjutannya itu bang. Saya mau menjelaskan kian bang. Nah, kalau sportif Iya. nih aku RK ajarin itu- kau. Dengerin. Kalau sportif Iya, saya itu dengar. Bang, dengerin Bang. Mhm. Kalau sportif Iya, itu saya dengar, Bang. Sean, aku dengar dulu lah. Kalau sportif itu kau baca lanjutan ayat itu Bang Zuma sudah sportif. Lanjutannya apa? Ada di kepala saya kata si RK. Ya udah baca lanjutannya. Haho kemana-mana dia. Kalau orang sportif itu dia baca lanjutannya. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dalil ini yang dijadikan argumen oleh Bang Zuma bahwa Yesus itu makhluk, dia datang dari Bapaknya. Kamu si RK nggak mau terima itu, makanya dia nggak mau baca, malu dia. Kau datang pula kau bela orang longor, tambah longor lah kau. Bang, saya jawab. Silakan. Intinya aja kalau berdiskusi itu bang, beri orang yang Intinya, ya, menjelaskan. Yohanes 8:42 itu apa intinya? Enggak, kalau orang mau menjelaskan, ya, kalau Yohanes mau 8:42 menjelaskan intinya apa? waktunya. Abang aja ini, saya mau bicara, abang potong-potong. Yohanes Saya 8 tadi, abang bicara Yohanes tadi nggak saya potong. 8:42 apa? Kan itu dia. Kau framing dari Itu. tadi. Yohanes 8:42 apa intinya? Yohanes 8:42 intinya apa? Oke, bang, makasih lah bang ya. Saya selalu Kayak kucing lah kau. Bela-bela orang ngomong aja kau di sini. Itu kisah sih cuma itu begini sportif. Kepala bapakmu peyang. Kang aja kau datang nyala-nyalain orang aja kau. Sportif kau aja nggak ngerti sportif. Ngongor kali kau. Kurang sportif apa Bang Zuma? Lanjutannya apa? Diminta dengan baik-baik, diminta berkali-kali loh, hampir 11-12 kali kayaknya Bang Zuma ulang-ulangi. Lanjutannya apa? Kesana kemari, nggak menjawab. Kalau sportif itu langsung dijawab, bos. Takut kan? Kok naik cuman framing kok mau ngolok-ngolok orang aja kau. Dan begitu kau kalau mau berdiskusi. Kalau mau diskusi sportif, ayo sportif. Ayat dibaca jangan kau potong-potong.
Cuma iya betul, cuma pengen pansos. Suruh-suruh orang sportif, kau sendiri nggak ngerti apa itu sportif. Kurang sportif apa Bang Zuma? Sudah dijelaskan, kemudian dia minta ayat itu dibaca utuh. Kalau kalian sama-sama, oke, kita sportif. Bang Zuma hafal ayat itu, RK hafal. Kenapa RK nggak mau baca lanjutannya? Kenapa? Karena dia takut. Karena kalau dia baca lanjutannya, argumentasi Bang Zuma tertancap di kepalanya RK. Makanya dia nggak mau lanjutkan. Makanya dia cari cara bagaimana untuk menghindar dari pertanyaan. Saya hafal, sudah di kepala, sudah di ini. Berak. Lucu. Makanya firman Tuhan itu kalian acak-acak. Dengan mudahnya, berani kalian. Makanya kalau sama istri, anak-anakmu kau berbuat zalim, ya kau telantarkan, ngaku-ngaku sudah ketahuan. Coba lah lucu kan. Sudah ketahuan selingkuh, ditempeleng sama istrinya. Masih dia bilang apa? Di KTP ku Islam. Di KTP ku lajang. Alah, nggak punya modal kau mau selingkuh itu minimal kau punya duit lah kalau mau selingkuh. Kalau selingkuh makan duit perempuan, esek-esek pula kau, ditempelin pula kau sama istrimu. Datang pula kau datang membela imanmu di sini, sok-sokan cari muka kau. Ya, mohon maaf. Aku izin mute dulu. Geram kali aku datang-datang ngolok-ngolok Bang Zuma. KTP lajang. KTP ku lajang. Ngolok-ngolok Islam, ngolok-ngolok poligami, KTP ku lajang. Kalau perempuan itu cantik, lebih cantik istrinya daripada selingkuhannya, kan bego. Itulah tuh kalian tuh. Ya. Sudah kalah diskusi, nggak bisa diskusi apa-apa. Si Zuma itu nggak sportif. Apa kau tahu tentang sportif? Kau baca ayat setengah-setengah, kau minta sportif. Iya, geram kali aku. Datang-datang, bukan mau diskusi malah nyalain orang. Minta sportif. Apa sportif? Tahu kalian kayak sportif kan? Apa itu sportif? Tahu sportif nggak? Sportif itu bersifat kesatria. Jujur. Ya. Nah, jujur nggak itu share? Dibacanya ayat sepotong. Bang Zuma suruh lanjutkan. Bang Zuma kan tahu ayat itu. Terus datang ngotot longor. Si Zuma itu nggak sportif. Si RK mau menjelaskan. Bang Zuma nggak minta penjelasan. Bang Zuma minta dilanjutkan dulu ayat itu. Nanti kalau ayat itu sudah dilanjutkan baca, baru kau jelaskan. Datang-datang kau bilang sportif kok. Kau menghina, kau seorang pribadi pula kau serang abang kau. Gila kau ya. Sportif. KTP ku lajang, jelas-jelas istrinya datang gambar dia bilangnya KTP ku lajang. Depan istrinya dia ngomong gitu, kan gila tuh orang. Iya, penjajah memang. Ya, lanjut. Ustaz Tahta, assalamualaikum. Sehat, Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ya, Naik kita naikin ya, Ustaz. Kita naikkan Kristen ya. Aku izin mute dulu. Aku standby dulu. Karena mau siap-siap ini nih, di kantor mau pimpin sholat. Alhamdulillah. Ya naikkan aja. Ada moderatornya ini. Nah, silakan naikkan biar tidak kosong. Mantap. Amankan. Oke. Bang? Gimana? Oten apa Kristen? Oke. Silakan. Mau diskusi, ayo. Itu temanya Bang, Yesus palsu. Bagaimana kamu mengujinya palsu itu atau asli? Oke. Bagaimana kau? Oke. Jadi Yesus yang asli itu kita gantian ya. Oke.
Yesus yang asli itu dia sebagai utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Dia pemimpin untuk Sriwil. Matius 2 ayat 6. Juru selamat untuk Sriwil. KPR 13:23. Yang menghakimi hanya 12 suku Sriwil. Matius 19:28. Dan dia seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Lukas 13 ayat 33. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah Bapa. Matius 11:25. Mengenal satu Tuhan satu-satunya. Yohanes 11:3, Markus 12:9. Sedangkan Yesus yang palsu, yang dituhankan oleh Kristen itu, Yesus palsu itu. Karena Yesus yang asli tidak pernah ngaku Tuhan, bertuhan. Gitu. Silakan. Pakai data ya. Datamu kau pakai kembali dari Alkitab. Apakah itu ya Alkitab kamu yang kau percayai? Ya udah, berarti Yesus yang asli dalam Bible siapa dia? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Silakan. Sebagai Tuhan. Tuhan. Di mana datanya? Di mana datanya? Datanya banyak sih. Satu aja. Kitab Lukas. Lukas berapa? Lukas 2 ayat 11. Ya. Oke. Lukas 2 ayat 11. Lalu di ayat 22-nya Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya kembali ingat dulu ayat apa tadi. Kenapa kau pergi ke ayat 22? Oke. Kamu mau pakai ayat? Kita simak. Pertanyaannya, kamu mau pakai ayat yang mana? Lukas 2 ayat 11 tadi. Oke, telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud. Lalu ayat selanjutnya, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus tadi diserahkan kepada Tuhannya. Terus Tuhan yang mana? Bapa. Berarti ada dua Tuhan. Anda selalu menyatakan seperti itu. Ada dua. Betul, ada berapa? Ada berapa Tuhan itu? Hah? Satu. Nah, kalau itu yang mana? Yesus apa Bapa? Kan Yesus Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada dua Tuhan dong. Allah Bapa itu roh kebenaran. Roh. Anak yang menjelma menjadi manusia. Nah, menjelma jadi manusia. Emang Tuhan itu menjelma? Ada nggak Tuhan menjelma itu ada? Dalam ajaran Samawi ada Tuhan menjelma. Yang ada itu dewa-dewa menjelma. KPR 14 ayat 11. Dewa-dewa turun ke dunia mengambil rupa manusia. Kalau Tuhannya Yesus di langit tidak pernah turun. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Oleh Bapakku yang di langit. Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Pergi kemana Yesus? Ke langit karena Bapakku di langit. Nah, gimana? Benar itu aku yang saya bilang. Gimana Tuhan ada menjelma? Jadi sekarang kamu nggak percaya kepada Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Percaya? Yang tidak percaya kan Anda. Saya percaya. Yesus, kamu siapa? Aku Nabi. Markus 6 ayat 4. Dari Saya mana kamu percaya? Saya tanya kamu sekarang, Yesus itu Tuhan atau tidak? Yesus Nabi. Markus 6 ayat 4. Lukas Ya, 13 itu kesalahanmu bos. Itu kesalahan kamu. Oke, Tapi kamu percaya? kamu bilang. Oke, kamu percaya ke Yesus? Lukas 2 ayat 11 tadi. Ingat kembali. Percaya kau atau Oke. tidak? Oke, percaya. Nah sekarang, oke, Yesus. Oke, Satu itu adalah perkataan malaikat ya. Malaikat Oke. turun dari surga gitu. Menyampaikan kepada para gembala domba. Ya, Apa isinya? Bethlehem. Oke, apa isinya? Jangan kamu lari dari sana. Apa isinya? Apa isinya? Kristen yang buat itu. Baca, coba baca. Gimana bunyinya? Karena begitu besar kasih ayam, bukan? Bingung deh. Malam ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di Di mana ayatnya itu? Di mana? Lukas 2 ayat 11.
Oke, telah lahir Tuhan, lalu Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Jangan kau kemana-mana dulu. Jangan itu percayai itu dulu. Yakini dulu bahwa itu Tuhan. Ayat selanjutnya, itu ayat selanjutnya. Jangan dulu ke sana kau lari kemana-mana. Jangan dulu lari, bos. Oke. Ya, percaya Takut, aja. takut. Percaya kau di situ. Lewat kau Oke. di situ, kamu udah salah. Kamu udah memfitnah. Gitu. Di ayat selanjutnya itu kamu percaya. Di ayat selanjutnya itu percaya. Itu aja ingat dulu, ingat. Percaya aja bang, percaya aja. Takut. Ya, yakin Takut. percaya. Takut dia. Jangan kau bilang kau percaya kepada Yesus, tapi kau bilang itu hanya nabi. Oh salah bos, salah kita bos. Oke. Salah total, salah kau. Apakah ada Tuhan punya Tuhan? Itu pertanyaan itu kayak pertanyaan TK itu. Oke, saya nanya, apakah Yesus punya Tuhan? Oh, kenapa kau ini? Kalau Apakah dari Yesus mana punya dia Tuhan? ada? Dari mana apakah dia Yesus ada? punya Tuhan? Apakah Dia Yesus punya Tuhan? dari sang pencipta kembali. Saya nanya, apakah Yesus punya Tuhan? Pertanyaan agak ini kok pertanyaan repot. Takut. Yang kedua pertanyaannya, Bukan apakah Yesus menerima firman dari Tuhan? Takut lagi. Dua pertanyaan tidak dijawab. Takut. dia firman itu sendiri. Saya nanya, apakah Yesus pertanyaannya, saya punya 10 data. Ingat, saya punya 10 Saya data. Yohanes ya. Apakah Yesus menerima firman? Dia firman itu sendiri. Saya nanya, menerima firman apa tidak? Apa yang diucapkan itulah firman itu. Apakah Yesus menerima firman? Jawab dulu. Abang. Tiga ada dijawab. Ganti Tiga judul yang dijawab. jangan sembarangan membuat judul. Oke, sudah ya. Oke. Membuat judul yang salah. Oke. Saya tidak percaya apa yang membuat itu judul itu. Nggak bisa. Karena judul itu Nggak bisa. judul yang salah. Gantian ya. Silakan Anda ngomong dulu, nanti kalau saya ngomong jangan diganggu ya. Saya akan pakai 30 data. Yesus menerima firman. Jangan Silakan, kau pakai dari Alkitab, jangan kau pakai dari kitab. Jadi kau adu pula itu argumenmu kita dengan terus saya mau pakai apa? dengan Al-Quranmu, adu dengan dari situ bagaimana pendapat? Oke. Itu saya Sudah. percayai. Oke, diam. Oke. Saya akan pakai Quran dan Pakai Bible. pula kitab kami. Gantian kita. Berani kau Gantian membuat kita. seperti itu judul. Itu salah sekali itu yang Moderator di mute. Oke. Saya akan pakai Quran dan Bible ya. Yesus ini utusan untuk Seriwil. Al-Quran Ali Imran 49. Dalam Bible Matius 11:25. Yesus ini Nabi. Dalam Al-Quran Maryam 30. Dalam Bible Markus 6 ayat 4. Tugas Yesus penyampai firman. Dalam Al-Quran Al-Maidah 47. Dalam Bible Yohanes 12:50. Dan Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah dalam Al-Quran Al-Juhruf 64. Dalam Bible Markus 12:29. Ini saya pakai dua data, Quran dan Bible. Nah Anda silakan. Siapa itu Yesus? Ayo. Oh, kembali. Baca. Enggak, di bawah dia itu adalah anak Allah. Anak Allah Macet. yang turun dari surga ke bumi ya untuk misi penyelamatan menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Iya, manusia sudah artinya jatuh dari dosa pada waktu kita perjanjian lama, diciptakannya Adam dan Hawa. Ini melakukan pelanggaran total di hadapan Pakai data. Iya. Pakai data. Pakai data. Pakai kejadian ya pasal 3 itu, pasal 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, sekarang Tapi menurut saya itu bos, karena itu saya akan pakai data 10. Saya akan pakai data 10. Menurut Yesus, caranya supaya dihapus dosa bagaimana caranya? Menurut Yesus. Oh, Macet. di mute, bukan macet, jangan di mute dong, jangan pengecut. Itu aja jangan pengecut, ya bos.
Jangan sembarangan yang artinya membuat seperti itu. Bagi orang Kristen itu sangat maha kudus. Ya, kudus itu. Bukan manusia sembarangan itu. Jadi jangan sepele kamu itu. Itu pribadi kami itu ya, bukan dari artinya ya segala umat muslimin. Bukan. Itu pribadi kamu yang menyatakan seperti itu, yang menyalahkan siapa itu Yesus sebenarnya. Ini pribadi kamu. Walaupun ada yang artinya ya kumpulan kamu, tapi itu udah menjurus yang salah menurut pandangan kalian itu. Jadi terima kasih buat Abangku ya atas perjumpaan kita pada siang hari ini. Lain kali ya mohon. Dari api ada lagi satu. Ustaz Dio, adzan saya di sini dulu. Habis ini saya anu lagi, habis adzan. Coba api yang lain naik dulu satu. Cuma sebentar. Halo. Aman kan Bang? Aman kan? Jadi gimana itu musim Muhammad pedofil tuh? Mantap kali dia selalu ngegeng-beng itu si Aisyah 6 tahun. Sembah-sembah. Itu yang palsu lah. Oi. On cam Bang. Buka kameranya. Gua nggak bisa on cam. Makanya ini Islam anjing follow gua dong biar gua bisa on cam.
Gue cuma punya 21 follower, makanya jadi mau kondo Islam follow gue biar gue bisa on cam. Gue orang yang akan menghancurkan APII dan Zuma yang jelas-jelas terafiliasi dengan Densus 8. Dia terafiliasi dengan teroris. Ini dari sumber dari Densus 88. Ya gue orang yang akan selalu memonitor. Jadi tolong agar gue bisa on cam, follow gue. Oke. Gue belum bisa on cam. Jadi gimana nih API terafiliasi teroris gimana nih? Belum bisa on cam. Gue justru mau banget on cam, mau nunjukin muka gue banget. Masalahnya gue nggak punya follower. Lu mau tau gue nggak? Gue orang yang akan menghancurkan APII. Masa lu gak mau muka gue sih? Gue orangnya terafiliasi dengan Densus 88, memonitor kegiatan lu, mencari celah. Sedikit aja lu berafiliasi dengan teroris, kita bantai, kita tubruk lu. Tapi gak sampai nama Zuma. Titik celah terafiliasi teroris, gue tubruk lu. Ini kita liatin aja lu ngata-ngatain Kristen aja, tapi terafiliasi teroris sekali comot lu, sodomi lu penjara. Saya gak jadi moderator, gak bisa nurunin. Ini orang-orang ini yang moderator ini dinaikkan tapi gak diturunin di mana? Sana mau Kalau kamu turunin nggak aja. canggih. Coba, moderatornya mana? Mana moderator? Nah, kayak Kristen itu apa? Oke, kayak ini. Alhamdulillah, sudah. Saya jadi ini moderator. Saya naikkan ya. Oke. Halo, Bang. Oke, Bosat, ingat ini saya mau ngapa dia, Bosat. Assalamualaikum. Jangotan ya, jangotan. Halo, Bang. Assalamualaikum Ustaz, pencet nih, pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan yang Kristen naik. Ini siapa ini? Sohai. Halo. Halo, Bang Sohai. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oten apa Kristen, Pak? Hah? Siapa? Oten apa Kristen? Saya Islam, Bang, tapi mau nanya sedikit, Bang. Boleh nggak? Nanya apa? Abang nih Islam apa Kristen? Boleh dan nanya sih? Islam. Apa mau nanya apa?
Nah, kalau abang Islam, kenapa bang bawa judul agama orang bang gitu? Bang? Terus kenapa emang? Enggak, ini- nanya. Hah? Iya ini Kamal dialog ini. Enggak, maksudnya nanya aja bang. Kalau Iya. iya nanya aja. Iya. Enggak ada Mana masalah nanya apa-apa. tuh? Hah? Ya udah dijawab. Ini Kamal dialog. Memang kita ini dialog dengan orang Kristen. Oh gitu. Bukan, takutnya gini bang. Takutnya ada yang salah paham aja gitu. Takutnya kita yang Ya Anda yang salah paham udah. Takutnya ada yang salah paham ya Anda. Udah selesai. Oke. Selanjutnya. Atori. Halo? Ustaz, sebentar, Ustaz. Ya, sebentar, Ustaz. Buat Arga tadi yang mau ngancurin api, lu follow akun gua kalau lu laki-laki, Arga. Lu follow akun gua kalau lu laki-laki. Gua tunggu nih. Buat Arga tadi, Arga ya. Lu follow akun gua, Arga. Kalau lu masih ada di bawah, lu follow akun gua nih. Sok banget lu mau ngancur-ngancurin. Lu siapa lu mau ngancam-ngancam Islam? Kau seujung kuku aja belagu lu. Lu follow akun gua nih, gua tunggu nih. Cepat lu. Udah lu. Gua tunggu nih. Gua sambil nunggu nih. Yang Arga tadi mana Arga? Coba gua pengen lihat lo. Gua follow nih. Cepat gua tungguin nih, gua follow back. Mana cepat nih, gua belum follow sama lo nih. Cepat lo. Lu di Jakarta mana lo? Kaum seujung kuku aja sok-sok mengancam lo. Coba bang, maaf ini maaf. Mana harga? Coba lu naik harga sini. Lu udah hina-hina Nabi kami, lu mengancam-ngancam umat Islam. Lu siapa? Woi, mana lu? Komen lu kok berani lu. Sok banget lu. Kaum seujung kuku udah Ustaz kami lu hina sialan lu, anjing lu. Bangsat lu. Lu kalau berani laki-laki on sini sama gue sini naik lu. Buru lu. Kalau gua lu kelum gua. Sama-sama on kita. Bangsat lu. Enggak usah sok jago di room ustaz-ustaz sini ya. Tanya lu. Kaum sujung kuku soknya minta ampun lu. Sialan bener. Izin Ustaz, mohon maaf. Ustaz dia, mohon maaf Ustaz. Saya izin turun dulu biar saya kejar orang itu. Oke bang, makasih bang. Assalamualaikum. Sialan orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. yang aku Ya. Densus tadi, suruh follow saya, yang aku Densus. Mana siapa namanya akunnya tadi tak? Arga ya? Iya. Ya, coba cari saya ya. Cari saya. Arga, ingat nih. Katanya kamu Densus, ya. Mana? Di mana kau? Ya. Ya, ketemu kita kalau emang kamu Densus. Saya kejar. Tenang Tat, jangan pernah gentar, kita muslim ya. Kita POP dia pasti ketemu titiknya. Buat teman-teman, terima kasih semuanya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi Kristen ini gak berani kawan. Orang Kristen ini kalau debat ya, kalau pakai data ya gak berani. Alhamdulillah. Gerundak. Siap gerundak. Iya Dinda, sorry. Aku telat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke lanjut gerundak ya. Nanti ya. Iya Dinda. Oke siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi ada ku dengar teroris itu?
Ada yang bilang kalau kita berafiliasi dengan teroris, katanya kita ini mau dibasmi sama di bapak itu. Takut kali aku mendengarnya. Berdiri si Ucok, aku dengar dia mengancam begitu. Berdiri si Ucok mendengarkan ada orang mengancam kalau terafiliasi api ini dengan teroris, kata dia. Lalu bagaimana kalau gereja-gereja yang ada di Indonesia itu terafiliasi dengan penjajah yang dulunya menjajah negara ini? Mereka sudah menjajah Nusantara ini 350 tahun kurang lebih. Setelah itu mereka masih mengucurkan dana untuk melakukan kristenisasi di negara yang bekas jajahannya. Kira-kira apa hukuman bagi mereka yang masih berafiliasi dengan penjajah? Kalau dikatakan teroris berafiliasi dengan api, barangkali terorisnya mereka yang menciptakan. Karena mereka menciptakan ketidakadilan, maka muncullah kemudian orang-orang kecil yang ingin menyuarakan kebenaran dengan membuat semacam riak-riak kecil. Meskipun terbukti ternyata mereka yang terindikasi teroris itu pernah belajar tentang sesuatu yang diajarkan oleh orang-orang yang sekeyakinan dengan penjajah. Mereka yang menciptakan peperangan di atas muka bumi, lantas kemudian ada yang merasa tersalimi dengan mereka membuat satu kesatuan kekuatan untuk menunjukkan kepada penjajah bahwa masih hidupnya mereka yang mau memperjuangkan keadilan, yang mau memperjuangkan kemudian kesejahteraan. Lalu mereka melakukan satu tindakan yang mungkin salah perhitungan, maka mereka kemudian disebut teroris, yang mana Islam pun tidak menyetujui itu. Sebenarnya yang teroris yang sesungguhnya itu adalah mereka yang kemudian mengambil istilah-istilah Islam, lalu mereka pakai di agama mereka untuk meneror anak-anak Islam supaya anak-anak Islam itu keluar dari Islam menuju kepada penyembahan orang yang keluar dari kuburan. Jadi menurut saya ini sepupunya Nenggolan. Yang dimaksud teroris itu adalah mereka yang mengajarkan manusia untuk mematikan akal, supaya mereka itu percaya bahwa dengan iman tidak perlu akal orang bisa selamat. Si teroris ini menggantikan ajaran-ajaran asli mereka supaya tidak ketahuan dengan mengambil istilah-istilah dari Islam. Taruhlah misalnya seperti kata Alkitab. Apalah tujuannya sebenarnya orang-orang yang mengaku anak-anak teos ini menggunakan kata Alkitab? Kalau bukan untuk menenor. Kok hilang kata-katanya? Meneror, kalau bukan untuk meneror anak-anak Islam yang tidak tahu tentang mereka, akan mereka tancapkan konsep iman mereka dengan meneror kepercayaan anak-anak Islam yang awam dengan mengatakan, contoh, titik 2. Perhatikan perkataan saya. Mereka datang kepada anak-anak Islam dengan mengatakan, benarkah kalau di dalam Islam itu beriman juga kepada Injil? Anak-anak Islam yang merasa kemudian tidak tahu hanya mengatakan iya. Itu rukun di dalam Islam. Rukun iman. Mereka percaya kalau kita beriman kepada Injil. Mereka kemudian menanamkan teror
Kalau Injil yang dimaksud di dalam imannya orang Islam itu adalah Bible. Itulah teroris yang sesungguhnya. Mereka yang mengajarkan bahwa Theos yang bertanduk 7, bermata 7, yang ada di dalam kitab mereka Wahyu 5 nomor 6, itulah Allah. Jadi mereka ingin menggantikan kemuliaan Allah dengan mengambil kata ini dan menyebutnya sembarangan. Mereka ingin menanamkan dan menancapkan teror di dalam batin umat-umat Islam awam. Sebab Theos yang mereka sembah itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Itulah teroris yang sesungguhnya. Menanamkan konsep kepercayaan dan keyakinan dengan menyelimuti ajaran asli mereka dengan mengambil kata-kata mulia di dalam Al-Quran. Saya Bang Suma mengatakan kami API tidak berafiliasi dengan teroris, tetapi kami API melawan dan mempertahankan teror akidah yang ditancapkan oleh para misionaris kepada anak-anak Islam dengan menyamakan dan menyamarkan ajaran mereka dengan ajaran Islam. Dan saya mengatakan kepada seluruhnya, apologet Islam Indonesia itu tidak berafiliasi dengan teroris. Tetapi apologet Islam Indonesia mempertahankan akidah umat Islam dengan menghalau pergerakan-pergerakan pederus daripada ajaran yang dibawa oleh penjajah. Pahami itu baik-baik. Kalianlah yang berafiliasi dengan agama penjajah, bukan API. Jadi jangan menebar fitnah. API itu yayasan resmi. Tidak ece-ece API itu. Teman saya Nenggolan mengatakan API itu mantap. Seperti benar-benar API yang membakar semua hukum-hukum jahiliyah. Sampai para misionaris itu merasa bulu ketek, bulu hidung, bulu anusnya pun terbakar dengan adanya API. Membakar kejahiliaan, membakar kebodohan. Itulah apologet Islam Indonesia. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Jadi kalau ada yang mengatakan apologet Islam itu ada indikasi dari sejak awal API itu nggak berdiri, dari sejak ya kita ajukan kemudian ke pemerintah udah ditolak gitu. Jadi jangan cari masalah lah, jangan karena kalah argumen kemudian Anda mengatakan mengancam nih, lucu. Seibarat ikan teri pegang pisau menantang kita duet. Lucu itu. Lucu. Kemudian tadi ada yang mengatakan capek sendiri. Aku tidak capek. Aku benar-benar sungguh mengenal bagaimana caranya berbicara dengan baik dan sopan. Tahu aku. Ya, tadi aku mendengar ada yang mengatakan kalau ini Komal Islam kenapa kemudian membahas tentang agama lain. Dengarkan baik-baik pakai lubang hidung kalau punya telinga tapi sudah tidak berfungsi. Aku katakan sama sampean pelan-pelan, kenapa kita membahas ini? Supaya umat Islam ini yang menjadi sasaran empuk. Bagus ya. Sasaran empuk. Sekali lagi, sasaran empuk. Kristenisasi itu bisa menyadari bahwa ternyata bujuk rayu daripada para misionaris itu adalah kehancuran bagi umat Islam yang percaya kepada ajakan dan ajaran mereka yang ternyata menggunakan istilah Islam tapi gadungan. Menyebut buku mereka dengan sebut kitab Wahyu itu adalah gadungan. Menyebut pendiri agama mereka dengan gelar rasul itu ada gadungan. Menyebut roh yang mereka sembah atau apa yang diartikan di Markus 24:37 itu sebagai pneuma hantu itu gadungan. Dan menyebut roh yang mereka sembah dengan sebutan Allah itu juga gadungan. Jadi kami membuka materi-materi yang bernuansa kekristenan seperti ini
Supaya umat Islam itu tidak tertipu dengan gadungan-gadungan yang ada di luar sana yang menggunakan kopiah, menggunakan hijab, menggunakan baju koko, kadang menggunakan titel haji, menggunakan juga dia anak kiai untuk menipu umat Islam. Jadi untuk menyatakan sikap terhadap mereka misionaris dan kepada saudara-saudaraku yang sudah buntu lubang telinganya supaya mendengarkan dengan seksama bahwa untuk menjelaskan uang palsu, maka yang harus kita teliti dan kita jabarkan dan kita jelaskan kepada yang mendengarkan dan ingin tahu adalah uang palsu itu sendiri. Begitu mi barangkali, Dek. Baik teman-teman Kristen, silakan naik. Tema kita masih seputar ini. Yesus palsu, apakah benar yang ada di gereja yang disembah oleh saudara-saudara kami Kristen? Ini masih berupa pertanyaan, bukan kesimpulan. Halo, semangat sore. Bang Juma, maaf Bang Juma. Siap lapan. Mau klarifikasi yang tadi itu yang pakai ngaku-ngaku Densus. Bilangin aja sama dia mana orangnya, nanti saya kejar. Bawa-bawa jual-jual nama pemerintah itu nggak bener. Itu aja Bang. Terima kasih. Makasih abangku, syukran. Kalau dia berasal dari Densus, kita juga ada Densus. Bukan cuma dia sendiri yang berdiri di Densus kan ya. Kita punya banyak teman di sana. Ada Nenggolan, ada Peter, ada Martin, ada Andronikus, Salesius, Antronius. Banyak teman kita di situ. Jangan khawatir. Bukannya dia sendiri yang punya Densus itu, bah. Banyak kawan kita di situ. Halo, selamat sore. Halo. Jangan dipikir kita ini duduk di sini tidak berteman dengan teman-teman yang ada di luar sana yang pegang peranan. Berteman juga kita sama mereka. Seragam aja yang membedakan, tapi di dalam dadanya mereka juga Islam. Jangan kupikir mereka berseragam, pegang senjata tidak ada Islamnya. Mereka itu bersenjata pada saat dinas. Tapi ketika ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, senjata mereka lepaskan, duniawi mereka lepaskan, mereka berlomba-lomba berudu, lalu sujud kepada Allah. Jadi jangan kupikir kau sendiri yang Densus. Mereka yang berbaret-baret itu juga Islam semua. Hati-hati kau bercakap, nanti bibirmu miring. Silakan teman-teman non-Muslim, ajukan permintaan di sini, nggak usah ngancam-ngancam. Indonesia NKRI harus jaya terus. Kami hadir di sini karena hujatan kalian, penistaan kalian terhadap Islam. Halo, selamat sore. Halo. Halo, semangat sore. Gak usah ngancam-ngancam kawan. Indonesia bukan punyamu, Indonesia punya kita. Selamat sore, semangat sore. Assalamualaikum Pak Suma, ada yang saya mau sampaikan. Tadi aku diskusi sama Livi, katanya Livi menantang Bang Suma. Kenapa nggak naik sini sih? Jual karet itu. Tapi Bang Suma harus naik di situ. Saya sempat barusan diturunkan sama Livi. Jangan, mereka tidak akan pernah adil. Ngapain pergi di kamar ya? Katanya bilang Bang Suma takut sama Livi. Jadi saya naik. Jangan kau dulu sama gurundaku ya. Kau sama saya dulu. Ya. Temanya Yesus Kristus adalah Allah. Kita angkat tema. Diturunkan aku Bang Suma. Ya biasa lah. Aku siap data. Ya oke, lanjutkan Mbak Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu Mbak Suma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Liping si penjual karpet, si penghujat itu kelasnya kayak siapa ya? Mikana. Itu satu tim dulunya. Nggak tahu sekarang kalau mereka cakar-cakaran. Kan di Kristen ini pendebat Kristen pada cakar-cakaran semua kan.
Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore, Bang. Salam. Aku ini dari Aceh, Bang. Ya. Aku dari Aceh, Bang. Iya. Kenalin Ilham ya. Aku memang penggemarnya juga Bang Zuma ini. Oke. Jadi aku terkesan dengan namanya Abang. Teringat waktu aku di Sulawesi dulu di Makassar. Nama Abang. Wih. Sorry bang. Sorry. DM aja bang. DM. Insya Allah saya balas DM. Sekali seminggu saya minimal buka DM. DM aja bang. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita bahas tema kita ini. Ayo. Silakan naik teman-teman non-muslim. Macam-macam lah ya teman-teman kita non-muslim ini ya. Ada yang ngancam seminggu lagi hidup. Kalau bukan aku, anak-anakku. Siapa yang teroris sebenarnya? Suka neror orang. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kalau semisal pernyataan saya keliru terkait dengan Yesus palsu. Yesus itu kan Kristus. Kalau Yesus palsu artinya kan Kristus palsu. Itu nggak mungkin salah. Dalam arti kata nggak mungkin tak ada Kristus palsu itu nggak mungkin nggak ada. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Kristus palsu itu ada. Itu loh. Artinya Yesus palsu itu ada kan. Belum lagi kalau kita membaca di dalam Lukas 13 ya teman-teman ya. Di situ jelas dikatakan. Ya. Saya cuma pengen ini lihat abang debat sama si Fulis Kurap itu aja. Oh, tinggal lihat di ini bang. Lihat di channel saya. Itu banyak dialog saya dengan dia. Di Markus 13 jelas di situ ada pernyataan Yesus. Pernyataan Yesusnya itu sama seperti di Matius 24. Di Markus 13-nya itu Yesus menjelaskan akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini siapa ini? Siapa yang datang dengan memakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Dan fungsi mereka kata Yesus itu menyesatkan banyak orang. Orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha nggak ada yang datang memakai nama Yesus. Belanda datang ke Indonesia memakai nama Yesus. Portugis datang ke Indonesia memakai nama Yesus. Mereka menjajakan nama Yesus. Nabi Muhammad dan pengikutnya datang ke Indonesia tidak memakai nama Yesus. Tapi Kristen, banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Orang Kristen mengatakan, dia di situ Yesus. Ya Yesus, akulah dia adalah Bapa itu sendiri. Berarti Kristen kan? Mereka akan menyelamatkan banyak orang. Oh salah, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa sih yang menggunakan nama Yesus ini? Islam atau Kristen? Dan Kristen. Gitu saudara. Halo saudara Eka, selamat sore. Selamat sore Bang Zuma. Katolik, Protestan. Saya Islam. Saya tadi minta naik itu mau lawan si Arga tadi. Dia bilang Bang Zuma teroris. Oh,
Aku yang sering diteror, Bang. Nah, kurang aja nih. Iya. Udah bang, abang turunkan bang. Makasih banyak bang. Siap, kasih. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan dialog kita terkait dengan tema ini. Silakan. Apakah betul di dalam kehidupan kalian beragama yang dinubuatkan Matius 24, Markus 13 ini betul adanya? Ketika Yesus berpesan kepada murid-muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku. Memakai namaku. Banyak orang datang memakai namaku. Bukan maksudnya orang itu berkenalkan diri. Halo, aku Yesus. Aku tinggal di Senayan. Aku tinggal di Kemayoran. Aku tinggal di ini. Kan. Tetapi yang dimaksud memakai namanya mereka, ya, mereka kemudian menjajakan nama Yesus demi kepentingan mereka, entah itu kepentingan agama, entah itu kepentingan pribadi, yang pasti mereka mengajarkan diri mereka sebagai pengikut Yesus, pengajar tentang Yesus, dan seterusnya. Begitu adanya. Jadi yang menggenapi itu ya yang memakai nama Yesus lah. Penjajah masuk ke Nusantara ini ketika mengajarkan agamanya pakai nama siapa? Nama Yesus kan. Apesnya Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Wow. Saya kalau jadi Kristen segera berpikir, ada apa ini? Kok bisa sampai segitunya Yesus mengatakan begitu kan gitu. Nah untuk itu teman-teman ayo direnungkan. Apa yang tertulis di Bible kalian, Anda mau percaya silakan. Anda tidak percaya silakan. Kami aja yang tidak beriman kepada Bible ketika membaca data-data itu juga ya. Ini ilmu. Bahwasanya Bible sendiri mengatakan kalau ada orang banyak yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Gitu loh. Saya misalnya dituduh, ya kaulah itu Bang Suma, kau makin nama Yesus. Saya datang menjelaskan tentang itu. Saya tidak mendapat keuntungan dengan datang ke orang-orang mengaku sebagai pengikut Yesus, mengajak mereka, ngobati mereka pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Tidak. Dan saya tidak mengajak mereka kemudian untuk keluar dari kaidah atau koridor yang Yesus ajarkan kepada kaumnya. Ajarkan apa yang Yesus ajarkan. Gitu poinnya. Nah sedangkan kalau teman-teman kita pakai nama Yesus tapi ajarannya kok beda gitu loh dengan Yesus itu sendiri. Nah inilah teman-teman sekalian betapa pentingnya kita umat Islam ini meluruskan fitnahan, hinaan, hujatan, ya penistaan yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sementara penyesat itu sendiri adalah boleh jadi mereka itu sendiri. Contoh misalnya nih, ketika kita bertanya kepada mereka, apa bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus? Sementara Yesus mengatakan di penghujung dakwanya pada kaumnya, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kalian mendengarkan, sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai kau berkata diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Apakah itu terjadi? Apakah sudah ada yang datang diberkati dalam nama Tuhan? Kan belum datang. Berarti yang datang ya bukan Yesus. Berdasarkan ucapan Yesus. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Penghibur itu tidak akan datang. Kalau aku pergi, penghibur itu datang. Berarti Yesus terangkat ke langit, yang datang bukan Yesus. Tapi penolong lain. Kok tiba-tiba ada Yesus lagi nongol. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Lah katanya
yang datang roh lain, penolong lain, dia lagi. Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak datang, penghibur itu tidak datang. Jadi aku harus pergi, udah pergi. Yang datang penolong lain. Loh, tiba-tiba siapakah engkau? Harusnya akulah penolong lain, akulah penghibur. Malah akulah Yesus. Gimana ceritanya? Katanya udah pergi, dan yang datang oknum lain. Kok yang datang dia lagi? Oh, ternyata jawabannya sederhana. Memang Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Berarti ada dua yang datang. Pertama, penyesat memakai nama Yesus. Yang kedua, roh kebenaran yang tidak memakai nama Yesus. Roh kebenarannya datang kepada Nabi Muhammad. Yang lain datang kepada Paulus. Yesus kapan datang? Menurut Yesus dan menurut Nabi Muhammad nanti di penghujung kehidupan bumi. Berarti yang datang kepada Paulus yang datang kepada Paulus siapa? Ayo, siapa itu yang datang ke Paulus itu siapa? Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia, aku yang datang dalam nama Tuhan. Bahaya ini. Only brother, one battle. Apa ini? One battle. Waduh. Sorry. I'm sorry, brother. Aku dong. Enak boleh. Gak bisa kawan, gak bisa. No. Kenapa gimana cara keluar ini? Teman-teman. Aku pikir yang datang dalam nama Tuhan, ternyata bukan. Aku dibilang ngarang. Dalilnya jelas, itu ada dalilnya. Bukannya aku ngarang, memang ada dalilnya segitu. Mau yang datang setelah beliau kemudian pergi, itu roh kebenaran. Dan selain roh kebenaran, penyesat juga ikut datang. Penyesatnya itu datang memakai nama Yesus. Sementara yang satunya roh kebenaran. Roh kebenaran ini tidak pakai nama Yesus. Roh kebenaran ini memuliakan Yesus. Jadi ada dua. Roh kebenarannya datang kepada Nabi Muhammad. Andai saja yang datang kepada Nabi Muhammad itu mengaku akulah Yesus. Ini dicurigai nih. Dicurigai. Kalau yang datang kepada Nabi Muhammad itu membawa kemudian tanda-tanda kenabian, mengaku, siapakah engkau? Akulah Yesus. Wah, bahaya. Bahaya. Kalau kita jadikan rujukan Bible, bahaya. Tapi yang datang kepada Nabi Muhammad tidak gitu. Justru yang datang kepada Paulus itulah yang mengatakan, akulah Yesus. Nah, berarti yang menggenapi kau udah jelas. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan gitu. Kalau umat Islam itu adalah orang yang disesatkan oleh penyesat dalam nama Yesus, apa umat Islam ajarannya sejalan dengan Yesus? Kenapa coba? Kenapa ajaran umat Islam itu sejalan dengan ajaran Yesus? Kalau yang datang kepada Nabi Muhammad adalah penyesat. Tapi anehnya, kalian yang mengaku pengikut Yesus, ajaran kalian bertentangan dengan Yesus. Kenapa bisa begitu? Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Tapi pengikut Paulus tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus.
Jadi yang mana yang betul? Mana yang benar? Islam yang datang kepada Nabi Muhammad tidak mengaku kalau dia itu adalah Yesus atau Kristus. Enggak. Tetapi ajaran kami umat Islam itu selaras dengan Yesus. Bagi itu sudah teman-teman. Jadi cobalah Anda renungkan kenapa ajaran kalian yang mengaku sebagai pengikut Yesus itu justru bertentangan dengan Yesus itu sendiri. Apakah kalian inilah penggenapan daripada apa yang disebut Yesus itu di dalam Markus 13 dan Matius 24? Renungkanlah itu. Marilah kita bahas pelan-pelan apakah benar yang dinubuatkan Yesus itu ada pada diri kalian yang datang dalam nama Yesus atau bukan.